Innal hamdalillah wala haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa tabina wa mulana Muhammadin wa ala alihi wa azhabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah taklim subuh Mushola Al Istiqomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidup ini marilah senantiasa kita membina jiwa dan hati kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenar-benarnya. Berarti kita semua sebagai umat Islam hendaknya senantiasa menjunjung tinggi, menghormati serta mengamalkannya segala perintah-perintahnya Allah dengan sungguh-sungguh, dengan keikhlasan. Juga tidak lupa menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk dan patuh dalam kesabaran, agar kita dalam hidup mendapatkan kebaikan, keberkahan di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah taklim subuh Mushola Al Istiqomah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah kiranya manusia yang akan menjadi pilihan, yang menjadi naungan, lindungan di hari kiamat nanti? Dijawab oleh baginda Rasulullah SAW dengan sabdanya bahwa ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala di qiyamul qiyamah nanti. Siapakah orangnya? Yang pertama adalah pemimpin. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang jujur, yang tidak fisik, yang tidak suka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar berjuang untuk kemajuan umatnya, juga bertanggung jawab atas kebaikan umatnya di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, pemuda yang tekun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping dia belajar memperdalam ilmu-ilmu agama Allah, ilmu pengetahuan, dan mencerdaskan otaknya untuk mempersiapkan diri di hari esoknya. Juga tidak lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih tekun daripada orang yang tidak pernah belajar agama. Dialah orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang tekun dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya selalu tergantung pada masjid, yang tergantung pada musola. Orang ini selalu merindukan masjid, tempat ibadah. Ia sangat mengaguminya dan membanggakannya untuk mensiarkan agama Islam. Justru masjid sebagai lambang tempat ibadah seorang muslimin dan muslimat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan cintanya kepada masjid, ia selalu beribadah dengan bangga, selalu memakmurkan masjid, membantu kepentingan musola, membantu kepentingan masjid, membantu kebersihan musola dan kebutuhan musola yang dia perlukan. Yang keempat, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala, berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah taklim subuh Mushola Al Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 2 orang yang saling berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala, orang ini akan mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 orang yang saling membantu demi kebaikan dan kebenaran, saling menasihati, saling mengingatkan, saling berlembah lembut dalam bicaranya dan mengerjakan kebajikan kebaikan. Orang ini demikian, itulah orang yang tidak akan rugi oleh dimakan waktu. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak seorang wanita untuk
setubuh, tetapi dia tidak mau dan dia menolak karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut dengan siksaan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, seorang yang bersedekah, kemudian sedekahnya itu disembunyikan. Banyak sekali orang yang bersedekah, tetapi hasilnya dia malah ingin dilihat oleh orang-orang lain, oleh sekitarnya, itu dinyatakan riya. Perbuatan yang memamerkan perbuatan inilah yang tidak disebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya dari itu kita bersedekahlah dengan niat Allah Subhanahu wa taala. Innama a'malu binniyat. Segala sesuatu kita usahakan dengan niat, insya Allah hasilnya akan menjadikan hasil yang baik. Mudah-mudahan itulah sedikit 7 golongan orang-orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah taklim subuh ini sesingkat-singkatnya agar menjadi kebaikan buat kita dan kebaikan buat jamaah Muslah Al Istiqomah. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.